Pernah suatu malam Sandi telepon sama seorang penjabat ini. Dia tuh sangat sangat dekat sama Sandi, sama keluarga Sandi. Habis itu dia ngajak ketemuan di sini. Malam-malam itu Sandi ingat kali di sini. Selamat datang di Natuna Production. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang santai seputar prestasi dan inspirasi bersama seorang inovator yang masih sangat muda sekali, Sandi Pamungkas. Apa kabar, Sandi? Alhamdulillah baik. Nah, oke, sebelum kita mulai saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Sandi. Apa sih prestasi yang paling Sandi banggakan sampai hari ini? Prestasi yang paling Sandi banggakan dalam hidup Sandi itu Sandi tidak hanya mewakili Indonesia, namun mewakili dalam inovasi. Ya, dalam inovasi. Inovasi Sandi itu berjudul Smart Chili, dan itu Sandi bawa untuk berlaga di ajang benua. Ya, benua Afrika. Jadi Sandi mewakili benua Asia, mewakili Indonesia, mewakili provinsi, kabupaten, sekolah untuk di dalam lomba itu. Oke, sekarang Sandi berusia? Sekarang Sandi masih berusia 15 tahun. 15 tahun. Sudah mewakili Asia di tingkat dunia. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Tapi kita bangga ya, Natuna punya orang seperti Sandi. Nah, kita bangga. Nah, pertama saya ingin mengetahui seperti apa sih Sandi ini di rumah dalam kehidupan sehari. Keluarganya seperti apa, orang tuanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Soalnya saya dengar tuh Sandi itu jadi orang yang anak paling ganteng di keluarganya. Itu benar nggak, Sandi? Anak paling ganteng benar, karena Sandi hanya anak laki-laki satu-satunya di keluarga Sandi. Nah, terus ini keluarganya seperti apa, Sandi? Saya ingin tahu seperti apa sih keluarga Sandi? Sandi itu dibesarkan dari keluarga ayah bekerja sebagai tentara Republik Indonesia. Ibu Sandi itu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus mengembangkan usaha-usaha sayuran. Nah, Sandi itu keluarganya sederhana aja, nggak terlalu kaya, nggak terlalu gitu miskin, ya nggak wah-wah kali. Nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin, sedang ya, saja. sedang saja. Nah, kemudian gini, Sandi, apa sih awal yang mencetus atau yang membuat Sandi itu tertarik dengan inovasi? Seperti apa awalnya? Awalnya pasti setiap inovator itu pasti punya satu alasan kenapa ada terciptanya inovasi yang dimilikinya. Alasan yang pertama itu pasti karena namanya permasalahan. Nah, problem. Nah, permasalahan yang Sandi dapat itu pada saat itu Sandi menanam cabai tapi harus menyiramnya 2 kali sehari. Capek, Sandi ya? Ya, pastinya capek itu. 2 hari pagi siram, sore siram. Apalagi Sandi saat itu masih pelajar umur 10 tahun kelas 5 SD. Nah, udah nyiram cabai? Udah, karena Sandi iya, sehari-hari kan bantu ibu. SD waktu itu? Iya. SD ya? Iya. Sebenarnya Sandi menciptakan inovasi ini telah Sandi riset selama 5 tahun dari SD kelas 10, kelas 5 maksudnya. Dia itu Sandi riset, beberapa kali riset dan akhirnya ketemu Smart Chili. Berarti Smart Chili itu sudah ada ketika Sandi berusia 10 tahun. Iya. Kelas 5 SD. Iya. Oke. Jadi pencetusnya itu ketika Sandi kesulitan nyiram cabenya ya? Iya. Oh, jadi nyiram cabai itu berapa kali sehari? 2 kali? 2 kali sehari. Enggak 3 kali? Enggak. Saya kira minum obat tadi. Oke. Berikutnya saya ingin tahu, sebagai seorang inovator itu biasanya suka apa ya? Suka ngoprek-ngoprek lah, atau mempreteli lah. Ngoprek mempreteli. Kalau saya waktu kecil itu suka mengoprek Tamiya. Tamiya tahu? Nah, saya hobi mengoprek Tamiya itu. Cuman ketika sudah dioprek nggak tahu cara masaknya gimana. Nah, oke. Sekarang apa benda pertama Sandi yang Sandi oprek? Ayo. Benda pertama yang Sandi oprek itu pastinya bukan alat yang udah jadi sih, malah Sandi lebih ke desain. Jadi Sandi itu mendesain bagaimana jerigen bekas jerigen? Minyak, ya, jerigen. Bapak tahu jerigen? Tahu jerigen. Nah, jerigen. Orang minyak lah. Jerigen bekas minyak itu, Pak, Sandi desain bagaimana dia itu kita nggak perlu deh nyiram cabai 2 kali sehari, nyiram ngerawat, habis itu mupuknya lagi. Sandi desain gimana caranya di tempat itu ada tempat penampungan airnya, ada tempat pengembangan akarnya, habis itu ada tempat pemumpukannya. Jadinya dia tuh kita cukup nanam, habis itu udah selesai.
Oh, berarti nggak pernah ngoprek-ngoprek mainan gitu? Ngoprek-ngoprek mainan dulu sih sering. Preteli mainan? Iya. Apanya yang di preteli? Kalau mainan biasanya Tamiya juga, Tamiya. mainan Jadi- Spiderman gitu. Jadi waktu kamu kecil tuh sudah ada Tamiya? Udah ada. Padahal waktu saya main Tamiya tuh sudah sangat lama sekali Sandi. Tahun 90-an kan. Oh. Iya. Ya kan Berarti bapak kamu- duluan yang hidup. Oh iya betul ya. Kayak sama besar gitu ya. Nah gini Sandi, ketika Sandi mencoba mengoprek-oprek Drijen tadi, Iya. tentunya dilihat sama orang tua nih. Ini Sandi ini ngapain nih ngoprek-ngoprek Drijen. Terus orang tua tuh tanggapannya apa sih? Justru tanggapannya itu positif. Jadi Sandi minta tolong sama bapak, kan pada saat itu Sandi juga nggak punya modal pastinya, baru umur 10 tahun, kelas 5 SD, modal dari mana di situ. Sandi awalnya itu bohong, bilangnya oh ini untuk tugas sekolah, pastinya nggak nyambung kan. Iya. Anak kelas Kelas 5 5 SD, SD. tugas sekolahnya itu Iya. pastinya nggak nyambung. Jadi Sandi cerita sejujurnya apa gitu. Jadi orang tua tuh nerima. Oh mungkin akan berhasil. Jadi orang tua tuh tanya harus apa, harus sediain ini gitu. Jadi gini, jadi orang tua Sandi ketika itu dukung, Sangat mendukung. walaupun Drijennya hancur. Iya. Iya ya. Walaupun Drijennya hancur, entah buat apa semangatnya tetap didukung. Iya, tetap didukung. Diberi semangat. Ya diberi semangat asal tahu tujuannya kemana gitu. Oke. Kalau tujuannya keluar malam boleh. Nggak boleh. Oke, nah sekarang ini saya ingin mengetahui seperti apa sih pertama kali Sandi itu ikut lomba yang berkaitan dengan inovasi. Yang pertama kali, kelas berapa dan bagaimana ceritanya? Pada saat itu Sandi masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya, SMP. Berarti usianya baru 14 atau 13 tahun. Iya, 13 tahun. Sudah ikut lomba inovasi. Iya, pada saat itu 2018 Sandi ikut lomba yang namanya Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna, berarti Iya. tingkat kabupaten ya. Iya. Habis itu kan suratnya datang ke sekolah Sandi. Ada surat lomba inovasi. Kepala sekolah itu ngajukan Sandi untuk ikut. Sandi pikir, oh pertamanya apa? Ini kan bukan inovasi. Sandi pikir, Sandi nggak tahu apa itu namanya inovasi. Nah rupanya setelah coba presentasi dengan seadanya, pada saat itu dilawan anak-anak SMA dan orang-orang umum juga. Berarti kamu paling kecil berarti itu? Iya, sangat paling kecil pada saat itu. Karena masih umur 13 tahun, Sandi presentasi di hadapan juri dan finalis-finalis lainnya. Alhamdulillah Sandi terpilih menjadi juara 1 di situ. Walaupun paling kecil ya? Ya, walaupun paling kecil. Berarti itu lomba pertama. Ya, lomba pertama. Juara lagi gitu. Makan apa Sandi? Makan apa? Ya. Oh, Jadi gini, ketika itu kan masih kecil sekali ya? Ya. Nah, berarti dulu namanya apakah Smart Chili atau Smart Cabai? Itu punya nama lain ketika pertama kali itu? Justru namanya itu dari tahun ke tahun diubah-ubah. Nah, jadi yang pertama itu namanya apa? Yang pertama itu Cabai Smart namanya. Cabai Smart. Ya, Cabai Smart. Jadi Cabai Smart ini dikhususkan untuk supaya orang-orang itu nggak nebang pohon lagi untuk membuka lahan. Dia dikhususkan kan kita tahu di Natuna ini khususnya di Penagi itu ada rumah yang di atas laut. Nah, di situ mereka nggak punya lahan untuk bercocok tanam. Nah, jadinya Sandi buat inovasi yang mana masyarakat di Penagi itu bisa bercocok tanam walaupun tidak punya lahan. Oh, Penagi ya? Ya. Kota tua Penagi. Berarti mereka juga bisa bercocok tanam, punya cabai juga. Iya, betul. Berarti nggak perlu ada lahan besar gitu kan? Nggak perlu sebenarnya. Lahan besar ya? Iya. Cukup pakai apa? Cukup Drijen pakai tadi? jerigen tadi. Berarti awalnya pakai Drijen? Awalnya pakai jerigen. Oh, pakai Drijen. Saya taunya Drijen itu ya untuk angkut minyak tanah ya, nah. Angkut minyak tanah, beli di warung, udah pulang. Tahu-tahu bisa dijadikan sebuah inovasi ya. Iya. Inovasi cabai, berarti tanaman cabai. Berarti dulu namanya Smart. Cabai Smart. Cabai Smart. Iya. Oke, Cabai Smart berarti. Nah, ini Sandi, setelah Sandi pertama kali ikut lomba, kemudian menang juara 1, lawannya orang yang yang lebih dewasa daripada Sandi, itu tingkat umum ya Sandi? Tingkat umum juara 1 lagi. Nah, kemudian bagaimana perjalanan Sandi itu sampai Sandi itu berprestasinya tidak hanya di tingkat kabupaten. Tadi di awal saya tanya Sandi itu prestasinya bahkan sampai ke dunia mancanegara. Nah, itu seperti apa Sandi?
Dari awal kan Sandi sudah ceritakan kalau Sandi itu mulai lomba itu 2018 tingkat Kabupaten Natuna, namanya Natuna 2018. ya Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna. Setelah itu karena menjadi juara 1, Sandi menjadi perwakilan Natuna dalam ajang Lomba Teknologi Tepat Guna juga di Kepri tapi. Berarti tingkat provinsi. Iya, saat itu kan masih 2018. Sandi rekam video Sandi pada saat itu. Alhamdulillah ada rekamannya. Jadi saat direkam sekarang Sandi lihat rekaman Sandi yang dulu, kok Sandi presentasinya kayak gini, beda jauh gitu. Mungkin saat itu Sandi pede sekali mungkin berpresentasi. Berarti sekarang nggak pede? Bukan maksudnya nggak pede sih, kurang bagus lah. Kurang bagus. Ya, berarti waktu dulu tuh lebih pedenya lebih keluar. Ya, pedenya lebih keluar gitu. Mungkin masih kecil ya, nak? Iya mungkin. Nah kecil itu kan kadang-kadang nggak tahu malu juga. Ya. Nah, terus itu ke tingkat provinsi tahun 2018. 18. Alhamdulillah pada saat itu Sandi dari tingkat provinsi itu, dari seluruh perwakilan itu Sandi meraih juara harapan 2. Harapan 2. Ya. Usia masih 13 tahun. Lawannya? Ya, lawannya umum. Mungkin udah besar-besar ya lawannya. Udah besar-besar, bapak-bapak, Bapak juga? Iya. Berarti dengan prestasi segitu di usia segitu itu saya rasa luar biasa sekali. Ini kan di depan nih saya nggak tahu nih, usia 13 tahun ngapain dia nih. Nah, kalau saya usia 13 tahun itu, nggak punya prestasi saya. Oh ya. Saya nggak punya prestasi usia 13 tahun. Prestasi saya ketika usia 13 tahun itu sering nemani ibu saya ke pasar. Anak yang berbakti berarti ya. Itu salah satu prestasi loh. Prestasi ya? Iya. Alhamdulillah, saya punya prestasi. Nah, jadi gini San, itu 2018 ya. Iya. Nah, setelah Sandi mendapatkan harapan 2 di Kepri tingkat provinsi, terus berarti tidak lanjut ke tingkat yang lebih tinggi ya ketika itu? Iya, saat itu karena yang dibawa itu juara 1 sampai 3 saja Pak. Jadinya harapan 1 sampai harapan 3 nggak dibawa. Terus pulang pulang macam biasa. Tapi bawa duit kan pulangnya? Alhamdulillah bawa duit, pastinya kan menang. Ya oke. Nah, di tahun yang sama masih ada ikut lomba lagi? Di tahun 2019 itu Sandi ajuin lagi Pak, cuman namanya Smart Cabai. Smart Cabai. Ya, Smart Cabai tadi kan cabai smart. Tadi cabai smart, sekarang Smart Cabai. Iya, Smart Cabai. Bedanya apa San? Bedanya itu Sandi rubah melalui medianya, yang tadinya pakai jerigen Sandi ubah menjadi galon. Galon apa? Galon air. Galon air. Ya, jadinya dia tuh Sandi ubah metodenya, seluruhnya Sandi ubah, mulai dari pemupukannya, habis itu perairannya. Kan kalau misal bedanya, kalau yang pakai jerigen itu dia nggak bisa dipompa. Kalau misal yang Smart Cabai ini, yang galon ini bisa dipompa. Jadinya terjadi sirkulasi air. Apa dipompa? Jadi bedanya ketika tahun 2018 menggunakan regen, 2019 galon. Iya. Kemudian dia punya pompa. Pompanya gini. Enggak, pompa gini. biasa aja. Gini. Iya. Pompa air tuh. Iya, pompa air. Oke, pompa air galon. Ya, abis itu nggak hanya itu Sandi ubah, medianya Sandi ubah, media pupukannya Sandi ubah. Kalau misal di Smart Cabai ini ada 2 metode pemupukan. Smart Cabai ada 2 metode pemupukan. Sebelumnya cuman satu. Iya. Ya, kalau di Smart Cabai yang 2019 ini ada pupuk cair dan pupuk inti gitu. Pupuk cair, pupuk inti. Iya. Itu gimana San, sebuah sebuah produk yang namanya Smart Chili dan Smart Cabai itu menjadi sebuah karya inovasi itu ada metode tertentu? Metode tertentu Pak? Ya, metode misalnya seperti apa pemupukannya, pengairannya? Pastinya ada dong. Kalau misal sebuah inovasi itu sama saja dengan yang sebelumnya, namanya bukan inovasi. Berarti yang pertama itu berubah menjadi galon. Ya. Yang kedua ada pompa. Ada pompa. Yang ketiga ada pupuk inti dan cair. Yang keempat ada tempat penampungan airnya. Tempat penampungan air. Habis itu. Yang kelima? Yang kelima di sini dia tuh harganya lebih murah. Oh, oke. Iya. Lebih lengkap namun lebih murah. Iya, betul. Kayak gado-gado. Oke. Nah, jadi itu yang 2019 ya? Iya, 2019. Prestasinya San apa San? 2019? Prestasi 2019 itu alhamdulillah kan Sandi ajuin di kabupaten. Terus menjadi satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Natuna 2019. Berarti juara lagi di kabupaten? Juara satu lagi. Ya, setelah Sandi sampai provinsi, di situ setelah Sandi melakukan presentasi, mungkin saking percaya dirinya Sandi saat sampai itu meledak tuh sampai
membuat juri kurang lah gitu. Anda Kurang apa? Kurang ajar dia? Enggak sih, enggak kurang ajar. Jadi Sandi sebenarnya heran. Setiap Sandi lomba pasti salah satu juri ada yang bilang kayak gini, pede sekali kamu. Sandi sampai berpikir. Kalau saya nggak pede ngapain saya kesini bilang gitu. Sandi sampai berpikir kayak gini. Itu pujian atau apa ya? Dalam hati Sandi. Tapi udah deh nggak usah dipikirin, lanjutin aja gitu. Jadinya pas 2019 itu tingkat provinsi Sandi nggak menang gitu, hanya menjadi finalis saja. Tapi kalau Sandi ingin tahu salah satu karakter yang harus dimiliki seorang pelajar atau anak-anak muda itu di era revolusi industri itu, salah satunya adalah confident, percaya diri. Iya. Nah, jadi ketika tahun 2019 nggak dapat apa-apa. Iya, nggak dapat apa-apa. Tetapi juri-juri itu nyarankan Sandi langsung aja ke tingkat nasional, yang lawannya itu para anak-anak SMA. Jadi nggak umum lagi. Namanya itu Lomba Nasional Young Inventor Award NIA 2019. Nasional Young Inventor Award. Ya, Saya NIA. nyebutnya aja susah nih, Young Inventor. Aduh. Pokoknya gitu lah ya. Iya. Berarti di tingkat nasional. Iya, nasional. Di tahun yang sama. Tahun yang sama. Produknya tetap Smart Cabai juga. Smart Cabai. Iya. Nah, seperti apa San ketika itu? Ketika itu kan beda jauh antara presentasi Sandi di provinsi sama presentasi di NIA, itu beda jauh. Jurinya pun nggak beda jauh sih, sama. Cuman kalau misal di NIA ini memang penelitinya langsung. Soalnya Iya, kan penelitinya langsung. ya, soalnya juri-jurinya tuh langsung dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berarti LIPI. jurinya itu peneliti juga. Jurinya peneliti. Peneliti. Iya. LIPI. Keren sekali itu. Ya, jadi pada saat itu kan Sandi ngupload proposal. Nah, diseleksi, alhamdulillah lolos jadi 50 finalis besar dari ribuan orang. Nah, karya Tahun Sandi 2019? Iya, tahun 2019. Setelah melakukan pameran di Jakarta, lomba, habis itu presentasi di depan juri, alhamdulillah Sandi mendapat juara harapan 1. Itu tuh ke Jakarta tuh Sandi didampingi oleh 2 orang, Pak. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Berarti ada 2 dinas yang mendampingi. Iya, ada 2 dinas. Satunya di kabupaten, satunya di provinsi. Iya. Oke. Hasilnya alhamdulillah pada saat itu dari 50 finalis besar itu Sandi terpilih menjadi juara harapan 1. Juara harapan 1. Iya. Berarti kalau kita hitung berarti nomor 4 berarti. Nomor 4 dari 50 finalis 50 besar. finalis tingkat nasional tadi. Iya. Wah, keren. Itu tingkat pelajar. Tingkat pelajar. Jadi gimana sih perasaannya Sandi ketika, kalau saya sih kalau di tingkat kabupaten mungkin biasalah, senang gitu kan. Di tingkat provinsi senangnya naik tuh 1 tingkat. Kalau di tingkat nasional itu San, itu auranya beda San. Iya. Apa yang Sandi rasakan ketika itu? Rasanya cuma satu sih yang Sandi bisa bilang di situ. Strawberry itu kan? Bukan. Yang Sandi bilang itu cuma alhamdulillah penelitianku terbayar, kerja kerasku terbayar semuanya. Nggak ada lagi yang bisa bilang kalau ini cuman metode pertanian yang biasa gitu. Cek-cek gitu ya? Iya gitu. Terbayar lah pokoknya di situ. Lega. Ya lega gitu. Sandi Pamungkas gitu. Iya. Mana sih manggilnya San? Sandi Pamungkas itu macam mana? Masih ingat nggak dia mengumuman seperti apa? Masih. Coba. Juara harapan 1 Sandi Pamungkas, alat perawat, penyiram, pemupuk sekaligus penjaga kebutuhan cabai yang membuat cabai dapat hidup selama 3 tahun dan tahan terhadap segala cuaca dan hama dengan menggunakan barang bekas dan juga memanfaatkan limbah masyarakat. Wah, 3 tahun teman-teman, 3 tahun nggak perlu diapa-apain ya? Nggak perlu diapa-apain. Dibiarin gitu aja? Iya. 3 tahun ya. Jadi yang ngasih makannya siapa? Sistem tadi berarti? Iya, sistem tadi. Oke. Jadi sistem ini dia nggak perlu pakai listrik, kan? Nah, ini hemat energi. Hemat energi pastinya. Bersahabat. Hemat Humanis. energi, iya. Dia kan kalau anak muda zaman sekarang kan lebih ke elektronik, Ya. jadinya mandang kayak gitu tuh. Jadi Sandi lebih ke alamnya. Iya sih, kalau dibilang ke alamnya, ya lebih ke alamnya. Cuman kalau Sandi berpikir sebagai inovator, apapun permasalahan yang ada di sekitar Sandi itu, pokoknya Sandi harus bantu gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Problem solve. Iya. Oke. Di tahun 2019 ada lagi? Di tahun 2019 cuman itu aja. Sekarang tahun 2020. 20. Iya. Apa prestasinya Sandi? Prestasi Sandi di tahun 2020 itu kan perwakilan dari pemenang NIA ini juara 1 sampai juara harapan 3 itu menjadi delegasi Indonesia dalam ajang lomba IAI. Juara 1 sampai? Harapan 3. 6 orang? Iya, 6 tim bukan 6 6 tim? Iya. Jadi Sandi punya tim selama ini?
Enggak, Sandi sendiri, yang lain pakai tim. Yang lain pakai tim? Iya. Ajak-ajak saya Sandi ya. Oke, terus? Kan IAI itu namanya International Exhibition for Young Inventor, IAI. Itu 2020? Iya, awal? 2020. Enggak sih, baru lombanya bulan Oktober kemarin. Berarti jaraknya jauh juga ya, dari 2019 sampai ke 2020 baru bulan Oktober. Iya, tapi sebelum itu Sandi ada ikut lomba kabupaten. Oh ya, kabupaten udahlah, kita nggak bahas itu lagi ya. Kita sekarang tingkat dunianya. Iya. Oke, lanjut Sandi. Kan setelah ikut lomba itu delegasi Sandi udah persiapan, dibantu dengan pembuatan video. Pembuatan videonya dibantu dengan orang profesional di kabupaten. Ya, Bapak tahu itu? Siapa orang profesionalnya? Kita sebut hari ini. Siapa jangan. Disebutlah biar dia sedikit mendapatkan respon yang positif. Siapa orangnya Sandi? Orangnya? Kita akan mengucapkan terima kasih sama dia. Terima kasih kepada yang pertama. Pasti Sandi terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna yang telah memberikan fasilitas kepada Sandi untuk ikut dan berikan fasilitas lainnya pembuatan video. Oke, yang bikin video siapa? Ayo, yang bikin video sih terima kasih juga kepada Bang Kiki Firdaus. Oh, Bang Kiki. Oke, Bang Kiki, videonya keren Bang Kiki. Terima kasih Bang Kiki. Semoga Sandi ini semakin jaya berkarya Bang Kiki. Thank you Bang Kiki. I love you Bang Kiki. Dia tuh profesional sekali. Sandi pada saat itu melakukan track record udah berapa kali gitu. Suaranya pun udah berapa kali. Dia memaksimalkan sekali kerja dia itu. Nah, setelah itu Sandi juga dibantu. Pada saat itu kan lombanya ini susah, rumah Sandi itu di samping jalan. Jadinya susah mau take record di situ. Rumah Sandi yang bising berarti ya? Iya, bising. Bentar Ya bus betul. gitu. Jadi Sandi tuh buat video di rumah. Kenapa nggak disuruh stop dulu mobilnya tuh? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Jadi solusinya? Solusinya Sandi buat video di rumah Bu Murni. Oh, Bu Murni berarti itu orang dari BPMD juga? Iya, kabit, merupakan seorang kabit, salah satu kabit di Berarti Dinas bikinnya di rumah? Ibu itu. Murni. Oke, Bu Murni. Salam Bu Murni. Selamat Bu Murni. Nah, setelah buat video, kumpulin proposal, dan Sandi juga alhamdulillah dianugerahi pada saat pengumuman penang tuh juara 3 mendapatkan bronze medal dalam ajang lomba internasional tersebut. Juara 3? Iya, dari 150 finalis besar di seluruh negara dari 12 negara. Wah, negara. Yeah. Tuh, kalian dengar semuanya tuh. Negara coy. Antar negara. Keren sekali. Saya juga pingin seperti Sandi. Yes. Jadi berarti kalau saya perhatikan dari karirnya Sandi itu sebenarnya ada peningkatan yang luar biasa. Apa itu? Awalnya kabupaten, ya kan? Kemudian di tahun 2019 cuman harapan 1 ya, yang di harapan 2 ya. Ya. Di tingkat nasional harapan 1. Kemudian di tingkat dunia juara 3. ya kan? Peningkatannya? Iya. Peningkatan yang luar biasa. Nah, masih ada lagi Sandi setelah itu? Setelah itu mungkin di tahun 2020 ini kemarin Indonesian Young Skin Association tuh ISA memberikan Sandi kesempatan untuk ikut dalam ajang lomba OCIP di Afrika. Nah, lawannya ini udah benua-benua Afrika dengan tema pembangunan di Afrika gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa finalis juga dari Indonesia, tidak ada hanya Sandi. Namun di sini kawasannya lebih besar karena di sini udah tingkat benua. Kemarin sebelumnya kan dunia, sekarang udah benua. Di tingkat benua juara 3 ya? Belum, kalau di tingkat benua ini belum pengumuman. Oh, belum pengumuman, berarti sekarang dunia. proses? Iya, masih proses. Kita doakan semoga Sandi dapat juara lagi. Amin. Membanggakan Kabupaten Natuna yang tercinta. Ditunggu loh doa-doanya, doakan loh. Aduh. Semoga juara ya Sandi ya. Amin. Semoga juara 1 Sandi. Juara 1. Berarti sekarang kita menunggu pengumumannya. Iya, menunggu pengumumannya. Oke. Nah, itu sudah di penghujung 2020 ya Sandi ya. Iya. Oke. Jadi semenjak Sandi awal mula lomba sampai saat ini, pasti Sandi punya momen-momen tertentu lah. Iya, pastinya. Nah, ini dia. Apa sih best momennya selama perjalanan Sandi sebagai seorang inovator muda itu? Best moment? Best momennya pastinya dari awal Sandi neliti sampai dari 2018 sampai sekarang itu banyak sekali minta bantuan oleh orang dinas gitu.
Soalnya kan sekolah itu pindah-pindah dari SD, SMP ke SMA itu nggak satu sekolah aja. Mereka juga Ya iyalah dari SD ke SMP, SMA satu Iya. sekolah, apa satu sekolah? Pasti pindah-pindah Iya, Sandi. pasti pindah-pindah. Aduh, Sandi. Kan banyak sekali Sandi minta tolong sama orang itu, dan keseruan mereka banyak sekali memberikan Sandi pengalaman cara menghadapi orang-orang, gimana ngomong di depan umum, bagaimana. Public speaking. Ya, mereka yang mengajarkan Sandi cara buat proposal. Bahkan pernah itu Siapa orangnya? Kita mau kasih terima kasih nih. Namanya siapa? Orangnya itu namanya terima kasih kepada Bu Murni yang pertama. Bu Murni. Habis itu Sandi terima kasih kepada Pak Agus juga, Pak Agus. TA Teknologi Tepat Guna tingkat kabupaten. Untuk kasihnya juga Pak Taufik. Pak Taufik, terima kasih Iya. Pak Taufik. Habis itu beberapa orang provinsi seperti Bu Rosita. Bu Rosita, Iya. terima kasih Bu Rosita. Dan banyak-banyak lagi sih, Bang Wowo juga. Bang Wowo. Iya. Bang Wowo, thank you Bang Wowo. Kalau dari kerja kerasnya ini kan dulu ada Kabit namanya Pak Marhapis, dia tuh nemenin Sandi juga ke Jakarta. Pak Marhapis? Iya, Pak Marhapis. Kabit di Natuna. Kabit dulu dia Kabit DPMD, sekarang DPMD. dia Natuna? Iya. Iya, oke. Dulu tuh Sandi pengalaman paling nggak pernah Sandi bisa lupakan itu pas Bang Wowo itu salah satu pembimbing Sandi yang nemenin Sandi ke Jakarta tuh buat proposal Sandi sementara Sandinya tidur. Waduh. Dia tuh buat proposal Sandi sampai jam 3, Sandi ingat kali. Oke teman-teman, ini jangan ditiru teman-teman. Kalau bikin proposal tuh bangun ya, jangan tidur. Nah, banyak sih pengalaman nggak bisa Sandi sebutin satu persatu. Berarti best momennya tuh ketika Sandi tidur, Bang Wowo yang nyelesain proposal. Nggak itu juga kan Sandi sebutin tadi oke. pengalamannya banyak. Sekarang momen yang paling buruk apa Sandi? Momen paling buruk selama Ya, Sandi neliti. momen paling Internal dari luar maupun internal. Wis. Eksternal lah paling tekanan parahnya. eksternal dan internal. Iya, soalnya kan Kayak politik aja. soalnya Gimana kan tuh maksudnya tuh tekanan internal dan eksternal? kalau internal sih kurang nggak Eksternal? ada sih. Eksternal dari kawan-kawan itu gimana, soal kawan-kawan yang lain pada main, Sandi pada neliti itu oke. sesuatu yang sangat berbeda pastinya. Artinya ada waktu di mana Sandi itu tidak menikmati permainan seperti anak-anak lain. Iya, gitu. seperti itu Oke. kata-katanya. Habis itu selama Sandi menjadi inovator tuh pengalaman yang paling buruk yang pernah Sandi alami mungkin selama hidup Sandi juga. Sandi tuh pernah suatu malam Sandi ditelepon sama seorang penjabat ini. Dia tuh sangat dekat dekat sama Sandi, sama keluarga Sandi. Di keluarga Sandi itu dia sangat terhormat. Dia nelpon, bukan dia sih, dia nelpon. Abis itu Ini bukan dia apa dia nelpon nih? Bukan dia tapi bukan dia. Yang mana betulnya nih? Dia nelpon. Dia nelpon Dia awalnya nelpon. ya, Oke, awalnya dia nelpon Sandi. Habis itu dia ngajak ketemuan di sini. Malam-malam itu Sandi ingat kali di sini dia Bentar. Ini laki apa perempuan? laki-laki. Oh. Dia ngajak ketemuan di tempat ini. Habis itu dia suruh udah Sandi sampai, dia suruh beliin dia pulsa. Habis itu Sandi ke counternya. Udah jam berapa itu? Udah mau jam 12 malam. Sandi disuruh beliin pulsa dia karena Sandi berpikir, oh ya udah deh, penjabat tinggi dihormatin di keluarga saya gitu. Dan Sandi berpikir iya deh gitu aja. Habis itu Sandi awalnya belum Sandi itu udah Sandi bilang sama counternya, bang beli pulsa nomornya ini. Udah mau diisi, Sandi disuruh matiin dulu sama orang counternya, matiin HP-mu gitu. Sandi kebingungan. Habis itu ya udah matiin aja, Sandi matiin. Terus Sandi bilang Sandi ditipu gitu. Ditipu Sandi dibilang itu bukan dia gitu. Abang udah berpengalaman gitu. Nyelesain semua orang ditipu gitu. Memang mirip gitu. Oh, nipu minta pulsa. Iya. Jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Berarti bukan pejabat berarti. Bukan penjabat, dia ngakunya Berarti dia penjabat. ngaku pejabat. Iya. Awalnya dia nelpon gini, halo dek, kenal nggak? Lagi di mana posisi? Ini siapa? Sandi bilang. Ini loh yang di sini, yang kita pernah kenal di sini gitu. Oh ini, ya gitu. Berarti dia memanfaatkan momen-momen tertentu untuk nipu orang. Iya gitu. Jadi Sandi udah itu, dia teleponin Sandi terus sampai Sandi percaya aja sama orang counter. Sandi taruh kepercayaan di Sandi ke orang counter sampai paginya
Sandi telepon orang aslinya, rupanya benar dia nipu. Berarti bukan pejabat itu ternyata. Iya bukan. Tapi dia jual nama pejabat berarti. Iya dia jual nama pejabat. Dari situ Sandi belajar. Nah, dulu tuh Sandi sebelum kejadian itu, Sandi tuh sering ngepost berita Sandi di web. Oh ini loh berita-berita Sandi. Ini banyak kali Sandi Jadi sebarin kemana-mana. Berita itu dimanfaatkan. Berita itu dimanfaatkan. Malah Sandi pengen ngasih tahu kalau misal kita nyebarin ke situ, apalagi di WA. Di WA itu kan pribadi ada, pastinya itu pakai nomor telepon langsung gitu. Di situ seharusnya nggak boleh nyebarin berita ke grup-grup, apalagi grupnya isinya kita nggak kenal semua. Berarti kita harus punya privacy. Iya betul, harus punya privacy gitu. Habis itu untuk hipnotisnya itu dia itu semacam hipnotis dia itu Pak. Jadi sebetulnya kalau mau ngadapin hipnotis itu matiin, habis itu rekam. Habis itu pas dia nelpon rekam. Rekam. Pas dia nelpon tuh rekam, matiin, kita dengar suaranya. Nah, nanti di situ ketahuan beda suaranya. Soalnya pas kita nelpon tuh sama aja suaranya. Sama macam betul sama macam suara penjabat itu. Berarti ada ilmu-ilmu sendiri. Ilmu-ilmu seperti apa ya? Memang punya mereka itu, Pak. Mempengaruhi orang. Iya, betul. Okay. Nah, sekarang yang pengalaman terburuk ketika menjadi seorang inovator. Pengalaman terburuk menjadi inovator. Pastinya setiap inovator itu punya pengalaman buruk masing-masing. Pengalaman buruk Sandi itu pada saat Sandi lagi nerangin gitu. Mic mati. Enggak sih, mic mati bukan buruk namanya, itu biasa, kesalahan teknis itu biasa. Jadi ketika nerangin, kemudian ketika nerangin tuh ada yang protes, ada yang orang sok pintar gitu. Ada yang protes? Ada. Sandi ini apa nih, debat atau gimana? Enggak sih Pak, kalau ada saat Sandi presentasi tuh maklum lah ya namanya. Yang komen itu jurinya atau penonton? Penontonnya malah. Nah, dia itu kamu tuh harusnya nggak kayak gini. Kalau Sandi khusus Sandi pribadi tuh, kalau Sandi udah ketemu orang kayak gitu, pas kena sama Sandi depan Sandi langsung itu aja, langsung patahin omongannya aja. Soalnya langsung ditangkis gitu. Iya gitu, langsung ditangkis. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh cuman pengen dianggap dirinya tuh hebat di mata orang lain. Oh dia bisa nentang Sandi, dia hebat. Berpikir hebat gitu. Dia merasa pintar dari semuanya gitu. Sandi itu merasa terkalahkan. Kalau Sandi tidak, Sandi bukan orang yang mudah ditangkis. Sandi nggak seperti itu. Kalau dia tangkis, Sandi jawab. Berarti Sandi bisa memberikan serangan balik berarti? Iya, harus bisa. Harus bisa serangan balik. Ya, kalau jadi inovator tuh. Apalagi kan Pak, kalau lomba, pengalaman Sandi juga pada saat lomba itu ada beberapa pembimbing itu kan maunya alat dia paling bagus. Dia berpikir alat dia paling bagus. Dia nyerang, dia suka mencari kesalahan alat lain. Habis itu pada saat penjurian malah dia ikut-ikutan ngomong. Oh ini itu. Ini kekurangannya. Seperti apa ya, berbalik jadinya ya? Iya, berbalik. Pada saat pameran juga Sandi, saat itu pameran di sinilah pernah terjadi di kabupaten pameran, ada seorang penjabat juga. Penjabat lagi? Penjabat lagi. Langganan pejabat nih. Mudah-mudahan dia nanti jadi pejabat benar. Amin. Ada seorang penjabat juga, dia ngomongin alat Sandi. Tahulah penjabat kan, dia dikenal banyak orang. Jadi dia tuh ngomongin alat Sandi karena penjabat sekaligus pembimbing itu. Pembimbingnya. Ya, langsung pembimbingnya dia ngomongin alat Sandi. Pada saat itu Sandi saking sakit hatinya, di situ Sandi bawa tas, Sandi pulang gitu. Sandi tinggalin aja. Ya, sakit hati sih. Siapa yang nggak sakit hati? Betul Sandi. Tapi kalau saya boleh memberikan saran kepada Sandi itu, Sandi harus berusaha untuk menahan diri Sandi. Menahan diri. Tadi saya dengar cerita dari Sandi itu, Sandi bisa menangkis. Iya. Alangkah lebih baiknya kalau terjadi hal seperti itu, Sandi tangkis lagi. Kalau saya berpikir sih jangan pernah lari dari medan perang sih. Lebih baik kita mati dengan nama sih. Pulang dengan nama ya. Pulang dengan nama. Oke tadi. Dari sekian banyak prestasi, kemudian inovasi yang Sandi lakukan, produknya juga beragam. Kalau saya pernah dengar juga Sandi itu pernah bikin inovasi menangkap air ya, atau nangkap uap, nangkap apa namanya? Penangkap air di udara namanya. Nah, itu dilombakan juga? Dilombakan juga. Kan sebelum pandemi Covid ini teknologi Kabupaten Natuna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten Natuna 2020. Nah, nama produknya apa? Nama produk Sandi itu Padu namanya. Padu. Ya, Padu. Singkatan dari Penangkap air di udara. penangkap air di udara. Berarti Iya. bukan cuman smart chili ya, Bukan. juga ada padu ya. Ya, ada Padu. Oke. Menang lagi? Alhamdulillah pada saat itu melawan kawasan umum juga kan. Ya. Jadi Sandi terpilih jadi juara 1. Juara 1. Iya. Nah, untuk yang padu ini dia sampai di mana prestasinya? Prestasinya kemarin Sandi lulus registrasi karena kan di Kabupaten Natuna ini tidak berlanjutkan karena pandemi teknologi tepat guna ini. Seharusnya Sandi ikut lomba teknologi tepat guna tingkat Kepri seharusnya. Nah, jadi karena ada pandemi dibatalkan dan Sandi daftarkan ke lomba namanya Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia KOPSI namanya. Sedang berlangsung atau sudah selesai? Sudah selesai. Jadi Dapat. saat itu udah lulus. Saat udah lulus tiba-tiba saking Sandi sibuknya, Sandi nggak bisa ngupload proposal pun nggak siap Oh, gitu. oke. Jadi Sandi biar aja. Tapi berarti artinya Sandi itu punya 2 produk yang sudah teruji prestasinya. Iya betul. 2 produk teruji prestasinya. Iya 3 bukan? 4? 2. 2, oke. Berarti satunya smart chili, satunya lagi padu. Iya betul. Oke. Nah, selama perjalanan menjadi seorang inovator dengan produk-produknya yang menjuarai di berbagai turnamen itu, Sandi, pernah nggak Sandi ada yang mau beli gitu produknya? Untuk kan kalau smart chili sendiri nih, smart chili sama padu lah itu 2 hal yang sama, ciptaan Sandi. Hasil karya. Hasil karya Sandi. Hasil karya. Ini nih Sandi nggak fokus kepada alat Sandi dijual dengan harga berapa, tidak. Nggak, maksud saya tuh udah ada yang nawar belum? Udahlah. Udah ada yang nawar? Udah. Kira-kira harga tertingginya berapa digit Sandi? Orang tuh nawar Sandi. dia susah.